Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zerlina Yunita Mayasari dengan NIM 214 101010002. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang teori tokoh-tokoh behavioristik. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang teori behavioristik. Behavioristik itu sendiri adalah teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku sebagai akibat dari interaksi stimulus respons. Tokoh-tokoh yang melopori teori behavioristik adalah Thorndike, Watson, Clark, Hall, Edwin Guthrie, dan tokoh-tokoh lainnya. Seperti dikatakan sebelumnya, belajar adalah kontrol instrumental yang bersumber dari lingkungan. Menurut psikologi behavioristik, lingkungan memberikan faktor kondisional yang menentukan apakah seseorang belajar atau tidak. Koneksionisme, pengkondisian klasik, pengkondisian bersebelahan, dan pengkondisian operan adalah beberapa teori yang termasuk dalam area behaviorisme. Untuk memulai, ada teori koneksionisme. Edward Lee Thorndike adalah tokoh yang paling terkenal dalam teori koneksionisme. Pengaruh tokoh Thorndike mendominasi pendidikan di pengajaran di Amerika Serikat pada awalnya, karena belajar proses membangun hubungan antara stimulus dan respons. Teori belajar Thorndike dikenal sebagai koneksionisme. Thorndike memulai belajar dengan serangkaian eksperimen yang dia lakukan pada hewan. Hewan dalam situasi bermasalah mencoba untuk mencapai tujuan mereka. Dari sekian banyak respon yang mereka lakukan, mereka memilih salah satu menjalankan dan menerima konsekuensinya. Semakin sering mereka membuat respons terhadap suatu stimulus, semakin kuat responnya menjadi terhubung dengan stimulus itu. Koneksi terbentuk secara mekanis melalui pengulangan perspektif pikiran sadar tidak diperlukan. Thorndike menyadari bahwa pembelajaran manusia lebih kompleks karena manusia terlibat dalam jenis pembelajaran lain yang memerlukan berhubungan ide, analisis, dan penalaran. Menurut Edward Lee Thorndike adalah seorang psikolog terkenal di Amerika Serikat yang bekerja dengan semua universitas guru Columbia. Teori belajar dikenal sebagai teori koneksionisme dan tidak seperti psikolog sebelumnya. Thorndike tertarik pada pendidikan, khususnya pembelajaran, transfer, perbedaan individu, dan kecerdasan. Thorndike ini menggunakan pendekatan eksperimental ketika mengukur hasil siswa, dan pengaruhnya terhadap pendidikan ditandai dengan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Divisi Asosiasi Psikologi Pendidikan di Amerika. Thorndike mempertahankan dalam tulisan awalnya bahwa hubungan antara persepsi sensorik dan dorongan untuk bertindak adalah dasar untuk belajar. Jenis asosiasi ini dikenal sebagai koneksi, ikatan, ataupun koneksi, dan inilah yang menentukan seberapa kuat atau lemahnya dalam pembentukan pembelajaran atau hilangnya kebiasaan. Teori Thorndike dikenal sebagai psikologi koneksi atau ikatan karena premis ini. Belajar menurut Edward Lee Thorndike adalah proses mengembangkan asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respons. Stimulus adalah pengertian stimulus itu sendiri adalah perubahan lingkungan eksternal yang memberi sinyal kepada organisme untuk bertindak atau tidak, sedangkan respon adalah setiap perilaku yang ditimbulkan sebagai akibat adanya stimulus. Diketahui dari percobaan kucing lapar dalam kotak teka-teki bahwa untuk mengembangkan hubungan antara stimulus dan reaksi, pertama-tama perlu memiliki mengembangkan hubungan antara stimulus dan benar dan kemudian mencoba dan kesalahannya. Pembelajaran trial and error atau memilih dan menghubungkan pelajaran
adalah jenis pembelajaran paling dasar yang mengikuti aturan tertentu. Akibatnya, teori belajar Thorndike sering disebut sebagai teori belajar koneksionisme atau teori asosiasi. Eksperimen Thorndike yang terkenal mengharuskan seekor kucing kelaparan di dalam kandang tertutup dengan pintu yang terbuka secara otomatis ketika kenop kandang ditekan. Eksperimen tersebut mengarah pada teori trial and error atau memilih dan menghubungkan yang menyatakan bahwa pembelajaran dicapai dengan coba-coba dan membuat kesalahan. Eksperimen ini menunjukkan kecenderungan kucing untuk mengabaikan tindakan yang tidak membuah hasil. Setiap respons menghasilkan stimulus baru yang pada gilirannya menghasilkan respons baru dan seterusnya hingga dapat diringkas sebagai berikut. Seri teori belajar perilaku. Contohnya yang pertama yaitu seri teori belajar perilaku. Makanan di tempat di luar kandang kucing pada percobaan berikutnya, dan kucing itu mencoba meraih dengan melompat-lompat. Ketika kucing secara tidak sengaja menyentuh kenop, pintu kandang terbuka dan kucing berlari mencari makanan. Eksperimen ini diulang beberapa kali sampai kucing hanya bisa secara tidak sengaja menyentuh kenop jika makanan diletakkan di luar setelah sekitar 10 hingga 12 kali. Menurut Rahyubi, percobaan yang dilakukan Thorndike menemukan hukum-hukum belajar sebagai berikut. Yang pertama, hubungan kesiapan menyatakan bahwa semakin siap suatu organisme untuk perubahan perilaku, semakin besar kemungkinan perilaku itu akan dilaksanakan dengan kepuasaan individu, sehingga menghasilkan hubungan yang lebih kuat. Belajar sesuatu kegiatan untuk membangun asosiasi atau hubungan antara panca indera dan kecenderungan untuk bertindak adalah prinsip pertama teori koneksionisme. Misalnya, jika seorang anak senang atau tertarik dengan kegiatan menggambar, dia akan cenderung melakukannya. Jika dia menyelesaikan ini, dia akan puas, dan belajar menggambar akan menghasilkan hasil yang memuaskan. Masalah pertama adalah hukum siap yang menyatakan bahwa jika orang memiliki kecenderungan untuk bertindak dan melakukannya, dia akan puas, akibatnya dia tidak akan melakukan hal lain. Masalah kedua adalah jika ada keinginan untuk bertindak tetapi tidak ada tindakan yang diambil, rasa tidak puas berkembang. Akibatnya ia akan mengambil berbagai langkah untuk meringankan atau menghilangkan ketidakpuasannya. Masalah ketiga adalah bahwa jika dia tidak memiliki keinginan untuk bertindak, bahkan ketika dia melakukannya, dia akan menjadi tidak puas. Akibatnya ia akan mengambil berbagai langkah untuk meringankan atau menghilangkan ketidakpuasannya. Yang kedua, hukum latihan atau exercise, yaitu semakin kuat asosiasi, maka akan semakin sering aktivitas tersebut diulang atau dilatih ataupun digunakan. Hukum latihan menyatakan bahwa sementara kondisi atau stimulan dan tindakan menjadi lebih kuat sebagai hasil latihan, hubungan antara keduanya akan berkurang jika hubungan tidak dipertahankan atau diakhiri. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pengulangan adalah aspek pembelajaran yang paling penting. Semakin sering diulang, semakin baik subjek akan dipahami. Yang ketiga yaitu tautan stimulus respons atau hukum akibat, atau bisa disebut dengan efek. Diperkuat ketika hasilnya menyenangkan dan melemah ketika hasil buruk. Sebagai hasil dari aktivitas hukum ini berhubung dengan mata rantai yang lebih besar atau lebih lemah. Tindakan yang menghasilkan konsekuensi yang menyenangkan lebih mungkin untuk dipertahankan dan diulang di masa depan. Suatu tindakan yang menghasilkan efek yang tidak menyenangkan, di sisi lain kemungkinan besar akan dihentikan dan tidak diulangi, tergantung pada buah dari tindakan sebelumnya. Hubungan antara panca indera dan keinginan untuk bertindak dapat ditingkatkan atau dikurangi meskipun hubungan antara situasi dan tindakan pada hewan tidak
dimediasi oleh makna. Thorndike percaya bahwa prinsip pembelajaran baik hewan pada dasarnya sama dengan yang berlaku untuk manusia. Dan menurut Ivan Petrovich Pavlov, yaitu tokoh pendidikan klasik dan bapak teori pembelajaran modern, Ivan Petrovich Pavlov lahir di desa Ryazan, Rusia, di mana ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov menjadi pendeta pada tanggal 18 September 1849 dan meninggal di Leningrad pada 27 Februari 1936. Ia dididik di sekolah gereja dan dilanjutkan ke seminari teologi. Ayahnya adalah seorang pendeta dan awalnya Pavlov sendiri berencana untuk menjadi seorang pendeta. Tetapi dia berubah pikiran dan memutuskan untuk mengejar fisiologi. Dia adalah seorang ahli fisiologi yang fanatik, bukan lulusan psikologi, dan dia tidak ingin dijuluki psikolog. Pada tahun 1870, ia mendaftar di Fakultas Fisika dan Matematika Universitas Petersburg untuk mempelajari sejarah alam. Dua Hirgenhan dan Matthew H. Olson, pengantar teori belajar, International London, halaman. Setiap orang di laboratorium Pavlov diinstruksikan untuk hanya menggunakan istilah fisiologis. Dia akan mendenda penolong jika dia ditemukan menggunakan jargon psikologis. Seperti mengacu pada perasaan atau pengetahuan anjing dalam disiplin fisiologi, penelitian Pavlov yang paling terkenal dimulai dengan studi tentang pencernaan. Pavlov dipengaruhi oleh buku ke-16 Pisarev sepanjang hidupnya. Dia sangat berdedikasi pada profesinya dan sebagai hasilnya dia belajar lebih banyak tentang fisiologi. Perjalanan luar negeri Pavlov sangat penting dalam membantunya. Pengetahuan tentang fisiologi memiliki pengaruh besar pada eksperimennya. Pengkondisian klasik atau persyaratan klasik adalah metode yang dia kembangkan saat bekerja dengan anjing dia, di mana stimulus alami dan netral berulang kali dicocokkan dengan stimulus terkondisi untuk mendapatkan respons yang diinginkan. Pandangan behaviorisme, di mana penyakit psikologis seseorang dilihat melalui perilakunya, tampaknya memiliki pengaruh yang cukup besar pada eksperimen Pavlov dan spesies lainnya. Hal ini sejalan dengan keyakinan Buchberg bahwa perilaku bukan pikiran, peran, ataupun ucapan adalah aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Jika dia melakukan sesuatu, pemikirannya tentang tugas atau rencana baru akan memiliki arti yang benar. Dimulai dengan anggapan bahwa rangsangan tertentu dapat menyebabkan perilaku manusia bergeser ke arah yang diinginkan. Pavlov selanjutnya melakukan tes pada hewan tersebut adalah anjing karena dia percaya hewan dan manusia sebanding. Manusia meskipun memiliki banyak kelebihan, pada dasarnya berbeda dengan hewan. Dia bereksperimen pada seekor anjing dengan melakukan operasi leher badannya. Agar kelenjar ludah terlihat dari luar, ketika seekor anjing diperlihatkan makanan, ia akan mengeluarkan air liur sebelum menunjukkan makanan. Lampu merah diperlihatkan terlebih dahulu, baru kemudian dimakannya. Air liur juga akan keluar dengan sendirinya jika ini dilakukan secara teratur. Air liur pada akhirnya akan keluar dari mulut ketika hanya lampu merah yang ditampilkan tanpa makanan. Merah adalah rangsangan buatan, sedangkan makanan adalah rangsangan alami. Ternyata, jika tindakan ini diulang, stimulus buatan menciptakan kondisi-kondisi
bagi anjing untuk mengeluarkan air liur atau respon terkondisi. Dan menurut John Watson, Watson percaya bahwa psikologi harus membatasi diri pada disiplin dan studi objektif. Yang pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Dan yang keempat, metode refleks terkondisi adalah semua metodologi behaviorisme Watson. Aspek perilaku terutama gerakan tubuh dan sekresi kelenjar adalah fokus penelitian behaviorisme. Jawabannya, menurut Watson, bersifat eksplisit dan implisit. Tanggapan eksplisit adalah asli dan dapat dilihat sendiri. Di dalam organisme, respon implisit seperti gerakan organ, sekresi kelenjar, dan impuls saraf terjadi. Stimulus bisa sederhana atau rumit, seperti respons. Rangsangan sederhana adalah gelombang cahaya yang mengenai pupil. Tujuan Watson dengan behaviorisme adalah untuk menciptakan ilmu pengetahuan yang bebas dari ide-ide subjektif dan prosedur. Watson membahas 3 topik utama. Yang pertama, naluri, itu dimana ia menjelaskan 11 naluri yang berbeda, termasuk yang terkait dengan tindakan acak. Yang kedua, emosi hanyalah respon fisiologis terhadap rangsangan tertentu. Yang ketiga, Watson mengklaim bahwa pemikiran terjadi tanpa gerakan maskulin dan tidak dapat disaksikan atau dicoba. Kemudian menurut B.F. Skinner, biografi B.F. Skinner itu sendiri adalah Skinner lahir di kota Susquehanna, Pennsylvania. Ia belajar bahasa Inggris di Hamilton College di New York dan menyelesaikan gelarnya sarjana. Ia menjadi penulis 2 tahun setelah lulus dan menyelesaikan studinya di Universitas Harvard sebagai mahasiswa pascasarjana. Di sekolah psikolog pada tahun 1928. Ia memperoleh gelar PhD hanya dalam 3 tahun, dari tahun 1936 hingga 1945. Ia menjadi profesor di Universitas Minnesota dan Universitas Indiana, mulai dari tahun 1945 hingga 1947. Setelah itu dia kembali ke Harvard. Dia pensiun dari pengajar pada usia 60 pada tahun 1964 dan sebagai profesor pada tahun 1974. Sebelum meninggal karena leukemia pada tahun 1910. Karena perilaku didominasi jenis operan, metode yang paling efektif untuk penelitian perilaku adalah untuk memeriksa pengkondisian dan negasi dari tindakan peran ini. Menurut pengkondisian operan Skinner, penguatan positif meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku akan terulang kembali dengan setiap stimulus yang diberikan. Negatif, di sisi lain, menghilangkan stimulus yang tidak diinginkan dan mengurangi kemungkinan perilaku muncul kembali. Kemudian Skinner juga memberi jadwal pengetahuan ada 4. Yang pertama, penguatan acak dengan rasio tetap, tergantung pada jumlah respon yang diberikan. Yang kedua, setelah respons, rasio berubah memberikan penguatan. Kemudian yang ketiga, interval tetap dengan penguatan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan untuk respons awal. Kemudian yang keempat, interval yang bervariasi dengan penguatan yang terjadi setelah periode atau periode acak. Skinner adalah seorang psikolog Harvard yang dikreditkan dengan teori perilaku Watson. Teori kepribadian dikenal sebagai behaviorisme radikal. Nah, ini kan studi ilmiah tentang reaksi perilaku yang dapat diamati dan faktor lingkungan adalah pusat behaviorisme. Dalam behaviorisme Skinner,
Pikiran tidak dituntut untuk menjelaskan perilaku dan perkembangan baik secara sadar maupun tidak sadar. Skinner mendefinisikan perkembangan sebagai perilaku. Akibatnya, behavioris berpikir bahwa perkembangan diajarkan dan sering berubah dalam menanggapi faktor lingkungan. Skinner menggunakan tikus lapar di dalam kandang yang disebutnya kotak Skinner untuk menunjukkan pelatihan operan di lab. Tikus bebas bergerak, berjalan-jalan, dan menjelajahi sekeliling di dalam kotak. Tikus secara tidak sengaja menabrak tuas selama latihan, menyebabkan makanan tumpah. Tikus akan mengulangi perilaku yang sama untuk mendapatkan makanan, yaitu menekan tuas. Semakin lama berlangsung, semakin sedikit tindakan yang dilakukan untuk menghubungi tuas dan mendapatkan makanan. Tikus mempelajari hukum antara pengungkit dan makanan di sini. Jika makanan terus menjadi hadiah untuk aktivitas tikus, hubungan ini akan berkembang. Pengkondisian operan juga memerlukan penggunaan otot-otot sadar untuk memperoleh respons yang kemudian diulang untuk penguatan. Akan tetapi, rangsangan yang ada di lingkungan, terutama kondisi dan kualitas rangsangan, serta penguatan rangsangan, menentukan respon yang akan ditampilkan. Akibatnya, dalam pengkondisian operan sangat penting untuk memperkuat pengulangan rangsangan yang diberikan sebagai respons terhadap perilaku yang diharapkan. Penting untuk memperkuat rangsangan sekunder atau menetapkan penguatan rangsangan yang disengaja agar jawaban atau perilaku baru dapat terus ditunjukkan. Konsep belajar Skinner mengungguli konsep karakter sebelumnya. Skinner mempresentasikan konsep belajar secara lugas namun menyeluruh. Menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan reaksi yang muncul sebagai akibat interaksi dengan lingkungan menyebabkan perubahan perilaku yang tidak sederhana yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu Albert Bandura. Bandura lahir di negara Kanada. Dia bekerja dengan kru pekerja konstruksi Kabupaten Yukon memperbaiki lubang di jalan raya Alaska setelah lulus dari sekolah menengah. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang berspesialisasi dalam kognitivisme dan behaviorisme pada saat yang bersamaan. Mundare, sebuah kota kecil di selatan Alberta, Kanada, tempat ia dilahirkan pada tanggal 4 Desember 1925. Pada tahun 1949, ia lulus dari University of British Columbia dengan gelar sarjana dalam bidang psikologi. Dia kemudian melanjutkan untuk mendapatkan gelar PH dari Universitas Iowa pada tahun 1952. Dia membuat kontribusi yang signifikan terhadap tradisi behavioris dan teori pembelajaran di Universitas Stanford. Bandura menjabat sebagai Presiden American Psychological Associations atau APA dari tahun 1973 hingga 1980 dan memenangkan APA Award for Distinguished Scientific Contributions pada tahun 1980. Bandura mempelajari berbagai masalah psikologis, termasuk perilaku buruk remaja. Dia percaya bahwa lingkungan mempengaruhi perilaku dan perilaku mempengaruhi lingkungan. Determinasi timbal balik seperti yang didefinisikan oleh Bandura adalah proses di mana dunia dan tindakan seseorang berdampak satu sama lain. Kepribadian menurutnya adalah konsekuensi dari interaksi tiga faktor. Yang pertama lingkungan, yang kedua perilaku, yang ketiga dan proses psikologis. Kemampuan untuk menyelaraskan responsi atau gambaran yang beragam dalam pikiran dalam bahasa adalah bagian dari proses psikologis ini. Teori Albert Bandura menekankan dua faktor mendasar yang diyakini memiliki dampak signifikan pada perilaku manusia. Pembelajaran observasis,
pembelajaran observasional atau modeling. Yang kedua sering dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Dan yang ketiga pengaturan diri atau psikologi kepribadian. Perhatian atau attentions, retensi atau memori, reproduksi, dan motivasi adalah semua aspek dari proses modeling. Ada banyak macam motivasi menurut Bandura. Pertama, ada impuls masa lalu atau impuls seperti yang didefinisikan oleh behavioris klasik. Kedua, kita mungkin memvisualisasikan dorongan atau hadiah yang dijanjikan. Yang ketiga, keinginan yang kuat seperti melihat atau mengingat kembali contoh-contoh yang patut ditiru. Salah satunya, pendorong fundamental kepribadian manusia adalah pengaturan diri atau kemampuan untuk mengatur perilaku sendiri. Selain itu, Bandura mengidentifikasi 3 tahapan dalam proses regulasi. Yang pertama ada pengamatan diri, yang pertama adalah pengamatan diri, yaitu melihat diri sendiri dan tindakan Anda dan melacaknya. Dan yang kedua ada penilaian, yang membandingkan apa yang dilihat seseorang dalam dirinya dan tindakan dengan seperangkat normal. Ketika ada reaksi diri, yaitu tindakan, peta pikir pembelajaran sosial oleh Albert Bandura ditunjukkan di bawah ini untuk membantu Anda memahami usulan Albert Bandura untuk pembelajaran sosial. Siswa belajar dengan meniru menurut Bandura. Pemahaman dianggap sebagai bentuk menyontek, tetapi mahasiswa akan meniru tindakan orang lain, khususnya dosen. Siswa akan meniru tulisan guru jika guru berbicara dengan ramah, sopan, dan dalam bahasa yang baik. Memiliki perilaku yang terpuji dan menjelaskan dengan jelas dan sistematis. Di sisi lain, jika instruktur memberikan contoh yang buruk, anak-anak akan mengikutinya. Bandura melihat perilaku manusia sebagai hasil dari reaksi yang berkembang sebagai hasil interaksi antara lingkungan dan skema kognitif, bukan hanya refleks otomatis terhadap rangsangan. Dedut sendiri teori pembelajaran sosial Albert Bandura adalah hibrida dari teori pembelajaran behavioris dan penguatan serta psikologi kognitif dan prinsip modifikasi perilaku. Kemudian menurut William McDougall, dia adalah lawan yang tangguh bagi Watson, seorang psikolog Inggris yang telah pindah ke Amerika. Ide instingnya telah membuat terkenal. Dia adalah pendukung vokal penyebab kontroversial. McDougall dicerca dalam profesi psikologis karena menentang behaviorisme pada tahun 1920-an, seperti yang dilakukan sebagai besar pres Amerika. Menurut hipotesis naluri McDougall, perilaku manusia dibentuk oleh kecenderungan batin yang membentuk pikiran dan tindakan. Konsep ini ditolak oleh Watson dan keduanya berdebat tidak hanya tentang ini, tetapi juga tentang sejumlah hal lainnya. Data perilaku Watson adalah topik yang relevan untuk penelitian psikologis, tetapi McDougall percaya bahwa data tentang kesadaran tidak dapat dikecualikan. William Dougal adalah seorang psikologi Inggris. Tesis William McDougall termasuk dalam kategori behaviorisme yang menekankan pentingnya input sadar dan tidak sadar. Hipotesis McDougall mengandung berbagai komponen yang harus dipahami, termasuk karakteristik naluriah, emosional, hormonal, dan sentimental. Kepribadian tokoh utama Fatihah Cinta dalam novel Fatihah Cinta sesuai dengan gagasan William McDougall. Menurut tesis McDougall, perilaku lebih dari sekedar proses mekanistik.
Aspek naluri terutama aspek persepsi memiliki 3 penjelasan. Aspek persepsi adalah unsur yang dimasukkan ke dalam organisme untuk membangkitkan naluri merasa objek tertentu dengan atribut tertentu. Ketika dua komponen emosional ini bertemu dan bahkan merasakan item tertentu, mereka memiliki kecenderungan untuk menghasilkan perasaan tertentu. Dengan fitur yang berbeda, kecenderungan untuk melakukan aktivitas tertentu merupakan salah satu dari 3 aspek motorik yang disebutkan dalam komponen motorik ini. Naluri dan emosi terhubung dengan emosi mengacu pada definisi yang paling tepat, yaitu setiap ide, aktivitas, gairah, atau keadaan mental yang intens dan berlebihan. Naluri adalah manifestasi psikologis dari kebutuhan tubuh. Naluri lapar misalnya menuntut refleks yang muncul dari kebutuhan fisiologis sebagai keinginan untuk makan. Hasrat motivasi atau dorongan bawaan adalah semua bentuk energi psikis yang bergabung membentuk kumpulan energi dari semua kualitas naluriah yang dimiliki seseorang. Cinta memiliki perilaku atau fitur dalam novel Fatihah yang akan diselidiki dengan menggunakan teori William MC. Tokoh yang ke-8 ialah Edward James Stallman. Di Massachusetts Institute of Technology, ia mengambil jurusan teknik pada tahun 1915. Ia pindah ke psikologi dan memperoleh gelar PhD dari Harvard. Stallman pernah belajar psikologi Gestalt dengan Kurt Koffka di Jerman 3 tahun sebelumnya. Stallman memulai karirnya sebagai dosen di Universitas Northwestern di Evanston sebelum pindah ke Universitas California di Berkeley pada tahun 1918 untuk mengajar psikologi komparatif dan melakukan penelitian tentang pembelajaran tikus. Perilaku purposif dalam Animal and Man, karya Stallman menjelaskan pendekatan terhadap behaviorisme. Perilaku purposif adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan suatu sistem yang menggabungkan analisis perilaku objektif dengan pertimbangan adanya tujuan dan perilaku. Stallman berpendapat bahwa perilaku memiliki fungsi yang dapat dinyatakan dalam istilah perilaku. Dengan kata lain, tindakan menunjukkan arah dan tujuan menuju pencapaian atau pembelajaran. Bagaimana mencapai suatu tujuan, isyarat lingkungan, motivasi psikologis, genetika, instruksi yang diterima, dan usia adalah 5 variabel independen yang diidentifikasikan Stallman sebagai penyebab perilaku. Tokoh yang ke-9 ialah Vladimir M. Bekhterev. Vladimir M. Bekhterev menerima gelarnya dari Akademi Kesehatan Militer Petersburg pada tahun 1881. Ia belajar di Universitas Leipzig dengan Bonn, mengambil kursus tambahan di Berlin dan Paris, dan kembali ke Rusia untuk mengajar di Universitas Kazan sebagai dosen. Pikiran utama tokoh behavioris Bekhterev, keterkaitan Bekhterev adalah pengkondisian respons motorik. Dia menerapkan prinsip pengkondisian Pavlov pada otot. Penemuan utama adalah refleks yang terkait. Dia menemukan bahwa gerakan refleksif dapat terjadi tidak hanya karena stimulus yang tidak terkondisi, tetapi juga rangsangan yang telah dikaitkan dengan stimulus awal. Dan tokoh yang terakhir yaitu Julian Rotter. Rotter lahir besar di Brooklyn, New York. Dia tertarik dengan karya Alfred Adler dan Sigmund Freud ketika dia masih di sekolah menengah. Jadi dia ingin masuk ke psikologi, tetapi dia tidak senang mengetahui bahwa hanya ada sedikit pekerjaan yang tersedia jika dia menjadi psikolog. Rotter mengambil jurusan kimia di Brooklyn College, di mana dia bertemu Adler dan kemudian beralih ke psikologi. Meskipun
hanya sedikit pekerjaan yang berbahaya, dia memulai karir mengajarnya di sebuah institusi psikiatri di Connecticut setelah mendapatkan gelar PhD dari Indiana University pada tahun 1941 selama Perang Dunia II. Pemikiran utama tokoh behaviorisme Rotter muncul dengan versi behaviorisme kognitifnya sendiri, sama halnya dengan Bandura. Dia secara eksklusif melihat individu manusia yang terlibat dalam interaksi sosial. Keadaan kognitif internal menurut Rotter berdampak pada pengalaman lahiriah Rotter. Rotter menghabiskan banyak waktu untuk memperbesar sumber dalam studinya. Locus of control eksternal, di mana penguatan bergantung pada faktor eksternal, dan locus of control internal, di mana penguatan bergantung pada diri mereka sendiri. Dan kemudian disimpulkan bahwa seperti dikatakan sebelumnya, belajar adalah kontrol instrumental yang bersumber dari lingkungan menurut psikologi behavioristik. Lingkungan memberikan faktor kondisional yang menentukan apakah seseorang belajar atau tidak. Koneksionisme pengkondisian klasik. Pengkondisian bersebelahan dan perkondisian operan adalah beberapa teori yang termasuk area behaviorisme. Itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah yang tidak berkenan di hati. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.